Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam video edukasi terkait oral frailty. Kita tahu bahwa masalah rongga mulut merupakan masalah yang juga menjadi salah satu masalah utama yang sering dialami pada lansia. Hal ini berkaitan dengan perubahan kondisi rongga mulut yang terjadi pada lansia tersebut atau lanjut usia. Kenapa? Karena pada saat kita memasuki masa lanjut usia, maka akan terjadi perubahan seperti mulut cenderung menjadi kering atau xerostomia, kemudian kondisi gusi giva atau gusi yang menipis, dan juga kondisi-kondisi lainnya seperti gangguan penelanan, gangguan pengecapan, dan sebagainya. Hal ini terkait dengan fungsi otot yang ada pada rongga mulut yang juga kian menurun. Untuk itu, maka video edukasi ini diharapkan nantinya dapat memberi penjelasan proses-proses yang terjadi terkait perubahan rongga mulut, khususnya pada pasien-pasien lansia yang mengalami oral frailty. Silahkan menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Pada video ini, kami akan membahas mengenai oral frailty dan oral hypofunction pada populasi lanjut usia. Peningkatan angka harapan hidup menyebabkan jumlah populasi lanjut usia terus bertambah. Seiring proses penuaan, terjadi penurunan fungsi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem stomatognatik. Penurunan fungsi oral ini tidak selalu langsung menyebabkan oral disability, tetapi sering dimulai dari perubahan ringan yang bersifat progresif. Dalam gerodontologi, kondisi awal tersebut dikenal sebagai oral frailty. Oral frailty menggambarkan kondisi penurunan ringan fungsi oral yang masih bersifat reversibel dan belum mencapai tahap gangguan oral yang berat. Manifestasinya dapat berupa penurunan artikulasi, tersedak ringan saat makan, makanan mudah tumpah dari mulut, serta bertambahnya jenis makanan yang tidak dapat dikunyah. Secara konseptual, perjalanan penurunan fungsi oral berlangsung bertahap. Dimulai dari oral yang sehat, kemudian terjadi penurunan ringan berbagai fungsi oral atau oral frailty, di mana oral frailty yang tidak ditangani akan berkembang menjadi oral hypofunction dan akan berakhir menjadi oral dysfunction. Pada tahap oral frailty, perubahan masih ringan dan sering tidak disadari oleh pasien. Namun, apabila tidak dideteksi dan ditangani, oral frailty dapat berkembang menjadi oral hypofunction dan akhirnya menjadi oral dysfunction yang menyebabkan gangguan mengunyah dan menelan yang nyata. Oral hypofunction merupakan kondisi patofisiologis fungsional yang ditandai oleh kombinasi penurunan beberapa fungsi oral. The Japanese Society of Gerodontology mendefinisikan oral hypofunction sebagai adanya 3 atau lebih dari 7 tanda atau gejala berikut yang memenuhi ambang batas diagnostik, yaitu kebersihan mulut yang buruk, mulut kering, penurunan kekuatan oklusal, penurunan fungsi motorik bibir lidah, penurunan tekanan lidah, penurunan fungsi mengunyah, serta penurunan fungsi menelan. Apa dampak yang ditimbulkan oleh oral hypofunction pada lansia? Yang pertama, terjadi malnutrisi dan penurunan status gizi. Oral hypofunction dapat menurunkan asupan makanan dan variasi diet. Yang kedua, keterkaitan dengan oral frailty dan oral hypofunction. Penelitian pada komunitas lansia menunjukkan hubungan antara oral frailty dengan oral hypofunction, termasuk oral diagnokinesis, kekuatan oklusal, dan parameter lain. Yang ketiga, gangguan menelan dan komplikasi pernafasan. Mulut kering, penurunan koordinasi lidah bibir, penurunan tekanan lidah, dan gangguan menelan dapat meningkatkan risiko tersedak serta masalah aspirasi. Dan yang terakhir, penurunan kualitas hidup terkait kesehatan mulut. Mulut kering dapat menimbulkan keluhan rasa kering, rasa terbakar, sulit menelan, serta perubahan pengecapan yang mengganggu fungsi makan, bicara, dan kenyamanan sehari-hari.
Berikut adalah 7 parameter penilaian oral hypofunction. Yang pertama, kebersihan mulut buruk. Merupakan jumlah total mikroorganisme yang didapatkan adalah 10⁻⁶ atau lebih. Yang kedua, mulut kering. Nilai yang diukur dengan alat pengukur kelembapan yang direkomendasikan kurang dari 27. Ketiga, penurunan kekuatan oklusal, di mana kekuatan oklusal kurang dari 200 Newton. Keempat, penurunan fungsi motorik lidah bibir, di mana jumlah pengucapan kata pa, ta, atau ka per detik kurang dari 6. Kelima, penurunan tekanan lidah, yaitu tekanan maksimum lidah kurang dari 30 kPa. Keenam, penurunan fungsi mengunyah, di mana konsentrasi glukosa yang diperoleh dari mengunyah permen gelatin kurang dari 100 mg per desiliter. Dan yang terakhir adalah penurunan fungsi menelan, di mana skor total I10 yang diperoleh adalah 3 atau lebih. Jadi yang pertama, kebersihan mulut yang buruk, yang berarti jumlah mikroorganisme di mulut telah meningkat secara tidak normal, di mana jumlah bakteri pada permukaan lidah bagian atas diketahui berkorelasi dengan jumlah bakteri dalam air liur. Diagnosis ditegakkan ketika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi, yaitu jumlah total mikroorganisme CFU per mililiter adalah 10⁻⁶ atau lebih, atau TCI di atas 50%. Yang kedua, mulut kering, di mana kondisi kering yang tidak normal di rongga mulut atau tanda atau gejala subjektif yang menyertai perasaan kering di dalam mulut. Pengukuran kelembapan mulut digunakan untuk mengukur kelembapan mukosa di area tengah dorsal lidah, dan jika tidak ada alat uji yang tersedia, maka tes Saxon dapat digunakan sebagai gantinya. Yang dimana diagnosis ditegakkan ketika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi, yaitu nilai terukur yang diperoleh dengan alat pengukur kelembapan mulut kurang dari 27,0 atau hasil tes Saxon adalah 2 gram per 2 menit atau kurang. Yang ketiga, penurunan kekuatan oklusal, yang dimana suatu kondisi di mana kekuatan oklusal dengan gigi asli atau gigi tiruan berkurang, meskipun sangat berkorelasi dengan kemampuan mengunyah dan dipengaruhi oleh jumlah gigi asli dan dukungan oklusal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kelemahan otot. Yang dimana metode pengujian kekuatan oklusal seluruh susunan gigi diukur selama 3 detik dengan mengatupkan gigi pada posisi interkuspal menggunakan film indikator tekanan. Pengujian alternatif penggunaan jumlah gigi asli sebagai alternatif. Diagnosis ditegakkan ketika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi, yaitu kekuatan oklusal kurang dari 200 Newton atau jumlah gigi asli, tidak termasuk sisa akar, dan gigi dengan mobilitas 3 kurang dari 20. Yang keempat, penurunan fungsi motorik lidah bibir, yang dimana suatu kondisi di mana kecepatan dan ketangkasan yang mewakili keterampilan motorik lidah dan bibir itu berkurang sebagai akibat dari penurunan fungsi otak dan fungsi otot perioral karena penyakit sistemik dan perubahan akibat penuaan. Pengukuran komprehensif kecepatan dan ketangkasan motorik lidah dan bibir dilakukan sebagai diadokinesis oral. Partisipan diinstruksikan untuk mengucapkan setiap suku kata pa, ta, dan ka secara berulang selama 5 detik. Jumlah suku kata yang dihasilkan per detik ditentukan menggunakan penghitung otomatis atau metode penandaan titik dengan pena. Diagnosis penurunan fungsi motorik lidah bibir dilakukan ketika jumlah suku kata pa, ta, atau ka yang dihasilkan per detik kurang dari 6. Yang kelima, penurunan tekanan lidah. Penurunan tekanan lidah ini mengacu pada kondisi di mana tekanan yang dihasilkan antara lidah dan langit-langit mulut dengan makanan berkurang karena penurunan fungsi kronis pada kelompok otot yang menggerakkan lidah. Seiring perkembangan kondisi ini, pengunyahan normal, pembentukan bolus, dan menelan terganggu yang dapat menyebabkan asupan makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Penurunan tekanan lidah dinilai dengan mengukur tekanan maksimum yang dihasilkan saat lidah menekan balon pada alat ukur ke arah palatum anterior. Pengukuran dilakukan beberapa kali dan menggunakan nilai rata-rata untuk penilaian. Pada pengguna gigi tiruan yang digunakan sehari-hari, pengukuran dilakukan saat gigi tiruan terpasang
dan tekanan lidah maksimum kurang dari 30 kPa menunjukkan adanya penurunan tekanan lidah. Yang keenam, penurunan fungsi mengunyah, yang dimana merupakan kondisi menurunnya kekuatan oklusal dan kemampuan motorik lidah yang mengganggu proses mastikasi serta meningkatkan risiko malnutrisi. Penilaian fungsi mengunyah umumnya dilakukan menggunakan permen jeli, baik dengan mengukur konsentrasi glukosa yang terlarut setelah dikunyah maupun dengan membandingkan tingkat kerusakan permen jeli terhadap referensi visual. Metode visual lebih sederhana karena tidak memerlukan instrumen khusus. Yang ketujuh, penurunan fungsi menelan, yang dimana merupakan kondisi terjadi penurunan fungsi makan atau menelan akibat penuaan. Kondisi ini dapat dinilai dengan Eating Assessment Tool atau EAT-10 yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala 0 sampai 4, yang dimana 0 itu tidak ada masalah, 4 itu masalah berat. Skor total dengan lebih dari 3 mengindikasikan adanya dugaan disfagia dan perlunya evaluasi lebih lanjut. Metode tes dan kriteria diagnostik fungsi motorik lidah bibir. Fungsi motorik lidah bibir merefleksikan kecepatan dan ketangkasan gerak bibir dan lidah yang diperlukan untuk bicara, pembentukan bolus, serta koordinasi tahap oral saat menelan. Secara umum, PA, TA, dan K digunakan untuk mengevaluasi fungsi motorik masing-masing untuk gerakan bibir, daerah anterior lidah, dan daerah posterior lidah. Di mana kata PA untuk dominan penilaian fungsi motorik bibir atau labial, untuk kata TA untuk dominan penilaian lidah anterior atau ujung lidah, dan untuk kata K untuk dominan menilai lidah posterior atau dorsum posterior. Japanese Society of Gerodontology menetapkan penurunan fungsi motor lidah bila oral diadokokinesis PA atau TA atau K yang dihasilkan kurang dari 6 kali per detik atau cukup salah satu suku kata yang kurang dari 6 detik. Rasional ambang kurang dari 6 per detik. Studi populasi lansia menunjukkan rata oral diadokokinesis pada lansia sehat berada sekitar 6-7 kali per detik dan menurun seiring bertambahnya usia. Sedangkan pada kelompok lansia dengan kondisi frailty, rata-rata laju oral diadokokinesis berkisar antara 5,0 hingga 5,6. Ini mendasari pemilihan lebih dari 6 per detik sebagai batas praktis untuk mendeteksi penurunan awal yang relevan klinis. Penurunan fungsi motorik lidah bibir dapat dipengaruhi oleh penuaan, gangguan cerebrovaskular, penyakit neuromuskular termasuk penyakit Parkinson, cedera traumatis, efek jangka panjang operasi kepala dan leher, atrofi otot yang menyertai sindrom disuse, malnutrisi maupun masalah intraoral seperti gigi tiruan yang tidak stabil. Untuk kesimpulan, hipofungsi oral adalah penurunan berbagai fungsi rongga mulut pada lansia, di mana diagnosisnya ditegakkan bila lebih dari 3 dari 7 domain fungsi oral mengalami penurunan. Fungsi motorik lidah bibir dapat dinilai menggunakan oral diadokokinesis atau ODK. ODK yang kurang dari 6 kali per detik menunjukkan terdapat oral hypofunction. Screening dini dapat membantu deteksi dan penanganan yang lebih cepat, di mana intervensi yang tepat dapat mencegah malnutrisi, disfagia, oral frailty, dan penurunan kualitas hidup. Untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama, pasien duduk tegak dan nyaman, kemudian gigi tiruan tetap digunakan bila biasa dipakai. Dan pasien mengucapkan kata PA, TA, dan K secepat dan sejelas mungkin selama 5 detik. Kemudian jumlah suku kata dihitung dan dikonversi menjadi jumlah per detik. Perhitungan dapat menggunakan alat otomatis atau menggunakan metode manual. Baik, tadi sama-sama kita telah menyaksikan video edukasi terkait oral frailty. Jadi, pada video tersebut sudah dijelaskan mengenai apa itu oral frailty, kemudian apa dan bagaimana terjadinya oral frailty, kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa lansia itu atau pasien lanjut usia itu menderita oral frailty. Jadi, sehingga diharapkan para klinisi, dokter gigi, ataupun sejawat
bidang kedokteran lainnya dapat mengetahui dan mendeteksi apakah pada pasien, khususnya pasien lansia itu mengalami oral frailty atau tidak. Dan semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua sehingga harapan kita untuk meningkatkan kualitas hidup pada lansia dapat tercapai. Demikian video edukasi ini kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.